Shalom. Ya, pagi ini yang seharusnya menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Gembala. Karena satu hal, kemarin beliau tengah hari mendadak menelpon saya karena beliau sedang mengalami kedukaan sehingga harus berangkat ke Jawa Tengah untuk bergabung dengan keluarga yang sedang berduka di sana. Sehingga pagi ini beliau minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena waktu persiapan saya kemarin juga tidak cukup banyak, maka saya bilang sama Pak Adi, Pak, saya tidak punya banyak persiapan sehingga saya akan menggunakan tema Natal untuk disampaikan pada ibadah pada pagi hari ini. Mungkin nanti pada hari Natal Pak Adi bisa berbicara dari sisi yang lain. Dan dia bilang, baik Pak, gak apa-apa. Pagi ini mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Lukas 2 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini adalah sekarang marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi dimulai dengan ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setiap tahun dan mau Natal timbul kontroversi di mana-mana. Orang-orang yang tidak ikut ambil bagian di dalam perayaan Natal semua menjadi satu corong kepanjangan daripada suara si jahat untuk mengatakan siapa yang menyatakan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Lalu siapa yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Lalu ada lagi narasi yang mereka menyebut bahwa mereka adalah ahli kitab, menyebut bahwa Yesus itu diangkat oleh Paulus sebagai Tuhan. Dan dia menunjukkan ayat-ayat. Namun pada hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dan jelas di ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pernyataan ini adalah pernyataan dari malaikat, utusan Allah yang berbicara kepada para gembala di padang penggembalaan Bethlehem. Berita ini menjadi berita yang sangat penting karena Yesus diangkat menjadi Tuhan bukan oleh manusia, bukan oleh perkataan para rasul, bukan pernyataan daripada Paulus, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, sebelum rasul-rasul itu ada, berita surga telah mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tema ini sangat menarik. Karena apa? Banyak hal yang bisa dikupas daripada tema ini. Kalimat asli daripada marilah, sekarang marilah kita pergi ke Bethlehem adalah Havonulek Askaf al Bethlehem. Itu bahasa Ibraninya, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Nun Agomen es Bethlehem. Nah, saya mempelajari firman Tuhan ini dan saya sangat berkati
Mengapa sekarang ini menjadi satu kata yang sangat penting yang disampaikan kepada para gembala? Kenapa gembala ini menjadi bagian yang pertama mendapatkan berita ini? Setiap Natal kita tahu ada orang Majus dan ada gembala. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pertama-tama berita ini disampaikan dulu kepada para gembala. Dan dikatakan sekarang telah lahir juru selamat. Kata sekarang ini sangat menarik sekali. Kenapa? Kata sekarang ini menunjukkan satu kata urgensi. Suatu kata yang sangat mendesak, tidak dapat ditunda-tunda lagi. Bagaimana kita merespon panggilan daripada Tuhan. Kesempatan ini tidak mungkin akan datang kedua kalinya. 2 Korintus 6 ayat 2 berkata, sebab dia berkata, pada saat aku mendengar engkau, aku telah menolong engkau. Dan pada hari keselamatan, aku telah datang menolong engkau. Sesungguhnya sekarang adalah waktu yang ditentukan. Sekarang adalah hari keselamatan itu. Manfaatkan waktu yang kita miliki. Sekarang, hari ini, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Di mana sekarang ini merupakan masa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai masa anugerah. Di mana Tuhan ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Natal adalah satu anugerah pemberian yang luar biasa kepada setiap kita. Natal merupakan satu berita sukacita kepada setiap kita. Kenapa? Kepada para gembala. Gembala-gembala ini di dalam kehidupan orang Yahudi, mereka adalah orang-orang marginal. Mereka adalah orang-orang yang tidak begitu disukai oleh kaum Yahudi dan oleh keluarga mereka. Sehingga mereka biasanya dikasih tugas, yaitu untuk menggembalakan domba. Domba-domba ini adalah simbol daripada jemaat Tuhan. Mereka adalah domba-domba ini adalah binatang yang lemah, binatang yang perlu untuk dijaga, binatang yang perlu untuk senantiasa diproteksi. Untuk itulah hadir gembala-gembala. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tersisihkan di masyarakat. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan perhatian terlebih dahulu daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan datang bukan untuk seorang raja, Tuhan datang bukan untuk orang kaya, tetapi orang yang selama ini dalam kehidupan mereka mengalami banyak tekanan, mereka yang mengalami banyak pergumulan, mereka yang banyak sekali mengalami banyak hal di dalam hidup mereka. Dan untuk itulah Tuhan hadir. Tuhan hadir dengan kerendahan hati, bukan dengan segala kemewahannya. Orang yang dilawat pertama adalah para gembala. Berita Natal adalah satu berita yang sangat menarik. Berita ini dimulai dengan satu tema yang diberikan kepada kita. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Marilah, kita akan koncek ayat kata-kata ini satu persatu. Marilah, ayo, ini suatu undangan. Tuhan memakai para gembala. Tuhan memakai para gembala. Gembala domba, gembala sidang, gembala jemaat. Mengajak kita bersama-sama. Mari kita lihat di Ibrani 6 ayat 1. Ibrani 6 ayat 1 dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Banyak orang-orang yang hari ini mereka sudah pokoknya aku percaya Tuhan. Pokoknya aku sudah berbuat baik. Pokoknya aku sudah melakukan hukum-hukum yang diajarkan.
aku tidak menipu, aku tidak mencuri, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah melakukan ini dan itu, dan aku tidak tercela. Tetapi Ibrani 6 ayat 1 katakan, tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Perkembangan yang penuh ini apa maksudnya? Kita diharapkan menjadi orang yang jangan menjadi orang yang begitu-begitu saja. Tetapi cobalah kita menjadi sesuatu yang berkembang, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Natal ini bukan hanya berita sukacita bagi kita. Natal ini adalah satu peringatan di mana Tuhan memanggil setiap kita untuk kita senantiasa ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Berbuat baik saja tidak cukup. Ayo kita melangkah, ayo kita pergi, kita cari jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan menghendaki apa? Yaitu perkembangan yang penuh. Sehingga janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Pokoknya aku sudah bertobat, cukup. Yang penting aku kan sudah mengenal Yesus dan mengaku Dia sebagai juru selamat, cukup. Tidak. Allah menghendaki kita tidak menjadi kerdil, tetapi bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjawab panggilan Tuhan bukan satu hal yang mudah. Bukan sekedar berdoa dan berkata, Tuhan, aku mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tetapi apa yang dikatakan? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Apa maksudnya ini? Menjadi orang percaya harus tumbuh di dalam satu komunitas. Menjadi orang percaya harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Menjadi orang percaya adalah menjadi orang yang mau berkorban, baik waktu, baik tantangan, cuaca, hujan dan sebagainya kadang menjadi tantangan yang berat bagi setiap kita. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, yang ingin menjawab panggilan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk membawa kita bertumbuh dan berkembang di dalam kepenuhan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian ayat ini berkata, marilah kita pergi. Kenapa kita? Kenapa kita? Kita semua dipanggil. Bukan hanya hamba Tuhan. Kita semua dipanggil untuk turut berjalan di dalam perjalanan iman. Untuk menjadi saksi daripada pelayanan dan melakukan pemberitaan kabar baik. Ibrani 13 ayat 13 berkata, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaan. Marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan. Apa maksudnya di luar perkemahan ini? Tinggalkan zona nyaman kita. Waktu yang mestinya di rumah enak-enak tidur, pagi-pagi sudah harus bangun ke gereja. Waktu yang pagi enak-enak tidur, kita harus bangun untuk melakukan doa pagi, membaca firman Tuhan. Zona nyaman ini tinggalkan dan menanggung kehinaan. Apa ini kehinaan? Kita harus siap dalam segala keadaan
Pada saat kita mungkin merasa menjadi orang yang minoritas, kita menjadi minder untuk menyampaikan kabar baik. Kita menjadi takut untuk dihina orang, takut untuk dicemooh orang, takut untuk disingkirkan orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, marilah kita pergi, kita berjalan, kita bergerak terus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita pun juga mengalami suatu progres, mengalami suatu kemajuan. Bukan hanya kita yang maju, tetapi kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar. Sehingga bukan marilah saya pergi, tapi marilah kita, kau dan aku, orang-orang yang bersama dengan kita, pergi bersama-sama untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pergi kemana? Pergi ke Bethlehem. Ngapain ke Bethlehem? Apa istimewanya Bethlehem? Ada beberapa hal yang saya lihat di sini penting untuk kita tahu. Bethlehem adalah pertama tempat yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tercatat di dalam Mika 5 ayat 2 berbunyi, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara keluarga-keluarga Yehuda, daripadamu akan keluar bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang asal usulnya dari zaman purba, dari keabadian. Jauh sebelum kejadian Natal terjadi, Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa di Bethlehem, sebuah kota kecil, kota sepi, ladang penggembalaan, tempat yang paling tidak disukai orang. Karena apa? Ladang penggembalaan adalah tempat yang jorok, tempat yang bau wedus, ya. Tetapi tempat ini adalah tempat yang sudah dipilih Allah sejak zaman purba, dan tempat ini dinyatakan sebagai tempat di mana Kristus akan dilahirkan. Bethlehem kedua adalah jelas kita tahu adalah tempat sebagai tempat kelahiran Kristus. Bethlehem memiliki arti rumah roti. Bet berarti rumah, bait, bet. Lehem berarti roti. Sebagaimana di dalam Yohanes 6 ayat 35 Tuhan pernah berkata bahwa akulah roti hidup. Bethlehem adalah pusat daripada sumber kehidupan, di mana setiap orang akan hidup daripada roti kehidupan itu. Tuhan berkata, bukan dari roti saja kamu hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Bethlehem juga dikenal sebagai rumah daging. Bethlehem dalam bahasa Arab artinya daging, rumah daging. Tetapi juga disebut sebagai rumah daging dalam konteks teologis. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia yang tinggal bersama kita. Bethlehem adalah satu hal yang luar biasa kalau kita telik lebih dalam. Banyak hal yang terjadi di sini. Lukas 2 ayat 7 berkata, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang pertama dan membungkus dengan lampin dan meletakkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yesus lahir di dalam kondisi dia sebagai Allah, datang sebagai manusia, lahir di dalam kedagingannya. Tidak ada tempat di bumi.
Sebagaimana mungkin kejadian-kejadian ini juga merupakan jawaban daripada setiap kita yang hari-hari ini merasakan kenapa saya harus dilahirkan. Yang tidak beda kita adalah seperti orang gembala-gembala yang terbuang di padang Betlehem. Tetapi bersukacitalah karena engkau adalah kekasih-kekasih Allah. Di tempat yang sepi itu, di tempat yang dipandang orang jorok itu, dipandang orang kotor, disitulah Allah hadir bersama dengan. Berita sukacita Natal ini menggemparkan dunia. Jadi kalau ada kita di antara kita hari-hari ini yang merasa menjadi orang-orang termarginalkan, berbahagialah engkau karena engkau adalah biji mata. Engkau adalah orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ibaratnya engkau adalah orang yang terbuang sebagai gembala-gembala di ladang penggala Betlehem. Di situ engkau bersama-sama dengan Tuhan. Engkau mungkin selama ini melihat akan keberadaan dirimu, sehingga engkau sering sekali merasa tertindas, sering kali merasa terbuang, tanpa engkau sadari bahwa Tuhan senantiasa ada bersama. Di ladang penggembalaan ini, di tempat yang jorok ini, Tuhan juga mengirim para majus, orang-orang kaya dari jauh. Siapakah mereka sampai hari ini kita tidak tahu. Ada yang menyebut mereka adalah raja-raja dari jauh. Mereka dipakai oleh Tuhan, mengirim dan melakukan yang terbaik. Dan satu hal yang perlu kita catat. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan selain diberitakan oleh malaikat, Tuhan juga memakai para majus untuk datang dan menyembah Dia. Para majus datang, di dalam kehadirannya Dia mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Ini bukan satu persembahan yang murah. Karena apa? Emas itu adalah simbol kemuliaan, kekuasaan dan keagungan. Emas sering digunakan sebagai bunga rampai dalam konteks kerajaan. Dengan memberikan emas, para majus mengakui Yesus sebagai raja yang baru lahir. Menunjukkan bahwa ia layak menerima penghormatan, kemuliaan. Ini mengacu pada Yesus yang dinyatakan sebagai raja atas segala raja. Mur adalah bahan yang digunakan untuk mengawetkan mayat dan memiliki simbolis yang penting. Ini menunjukkan pada penderitaan dan kematian Kristus. Penggunaan mur ini menunjukkan bahwa Yesus akan mati dan menebus dosa manusia. Ini mengingatkan kita kepada kemanusiaannya dan pengorbanannya yang harus dilakukan Dia sebagai seorang juru selamat. Itulah kenapa berita Natal disampaikan sebagai apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi mur ini sudah ada, sudah dipersiapkan semenjak kelahirannya. Kemenyan ini adalah sebangsa resin, ya, sebangsa zat yang digunakan di dalam ibadah dan pengorbanan. Seringkali dibakar sebagai persembahan kepada Allah. Ini melambangkan keilahian Yesus. Dengan memberi kemenyan, para majus mengakui bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia, tetapi juga Allah yang layak untuk dipuja. Bahwa Natal bukanlah satu berita-berita biasa. Natal adalah juga suatu berita perang. Kata Bethlehem, kata lehem, itu juga memiliki kata dasar yang sama dengan kata perang. Sehingga Bethlehem juga disebut rumah perang. Dan di sini dikatakan apa? Konteks ini adalah dimensi yang lebih dalam mengenai kelahiran Yesus sebagai titik
dalam peperangan rohani. Kelahiran Kristus menandai awal dari misinya untuk menyelamatkan umat manusia yang dalam banyak pandangan merupakan satu pertikaian rohani antara kebaikan dan kejahatan. Peperangan rohani ini merupakan satu hal yang dibawa oleh Kristus untuk membawa manusia memiliki pola pikir baru, memiliki gaya hidup yang baru, dan memiliki pola pandang yang baru tentang siapa Tuhan yang harus mereka sembah. Galatia 4 ayat 4-5 berkata, tetapi ketika genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang lahir di bawah hukum Taurat, supaya ia membebaskan mereka yang berada di bawah hukum Taurat, supaya kita diterima sebagai anak. Hidup di dalam hukum Taurat bukanlah satu hal yang mudah, karena segala sesuatu dihitung, ini salah, ini dosa, ini dosa, ini dosa, dan harus bayar dan bayar dan bayar. Tetapi kelahiran Kristus memberikan satu perubahan, memberikan satu kemenangan bagi manusia untuk dibebaskan dari tekanan kungkungan hukum Taurat. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, siapa yang melakukan dosa adalah dari si jahat, karena si jahat itu tetap berbuat dosa dari semula. Untuk itulah anak Allah nyata, yaitu untuk memerangi dan merusak pekerjaan si jahat. Peperangan yang dilakukan Kristus adalah peperangan rohani untuk merebut setiap jiwa-jiwa yang terkungkung dalam belenggu dosa. Sehingga berbahagialah setiap kita yang pada waktu ini kita boleh mendengarkan satu berita baik. Kita diajak untuk datang ke Bethlehem, untuk kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Marilah setiap kita gunakan waktu yang ada sekarang ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Mulailah bergerak seirama dengan kegerakan Kristus. Apa yang harus kita kerjakan? Marilah kita terus tidak hanya berbangga dengan kehadiran kita setiap minggu ke gereja, bangga dengan setiap minggu kita mungkin mengikuti ibadah-ibadah komsel dan sebagainya, tetapi coba kita melihat setiap bangku-bangku yang kosong. Kita mulai melihat siapa-siapa yang ada di antara keluarga kita, di antara teman-teman kerja kita, untuk kita bawa bersama-sama mengisi setiap bangku-bangku yang ada. Itulah panggilan Kristus untuk setiap kita, untuk kita bisa hadir, pergi ke Bethlehem, bersama-sama menikmati pesta roti yang disediakan Tuhan di dalam rumah Allah. Untuk setiap kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, melakukan pentahiran melalui peperangan-peperangan rohani yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang jauh daripada sempurna ini kita boleh renungkan bersama-sama. Natal boleh membawa kita bersinergi. Natal membebaskan kita dari keterkungkungan kita. Mungkin di antara kita hari-hari ini merasa hidup kita mengalami banyak tekanan. Tahun ini akan segera berakhir. Ketakutan-ketakutan yang membawa kita di dalam berbagai tekanan. Ada mendengar pajak naik, ada mendengar nanti pembayaran STNK naik, mendengar ini naik, itu naik, semakin banyak hal yang menekan kita. Setiap tahun kita di televisi akan mendengar tahun yang akan datang ini bukan tahun yang gampang, tapi percayalah bersama dengan Kristus kita mampu melakukan segala perkara. Amin.